Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Zulkarnain. Yang pertama, kita akan bahas tentang Zulkarnain. Siapa itu Zulkarnain? Zulkarnain merupakan sebuah tokoh atau legenda di dalam kitab suci agama-agama Abrahamik dari Judaism, Kristen, maupun Islam. Di Islam sendiri, Zulkarnain diceritakan di dalam surat Al-Kahfi banyaknya di ayat 80 sampai 100. Menceritakan tentang Zulkarnain yang bertemu dengan Gog and Magog. Pada kali ini saya akan banyak mencari sumber dari kitab suci, dari sejarah, dan juga dari sains. Sekarang kita jawab dulu, siapa itu Zulkarnain? Diceritakan di dalam Al-Quran ayat 84-85, Zulkarnain adalah seorang yang punya kedudukan di muka bumi, dan jalan dia itu selalu dimudahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan dia ini punya kerajaan, dia seorang raja dan dia pergi ke arah barat di mana tempat matahari terbenam. Bisa dibilang di ujung kerajaannya. Di tempat di mana matahari itu terbenam di laut yang berlumpur hitam, lautnya warnanya hitam. Dan dia menemukan suatu kaum yang tidak beragama. Agama ini di sini bukan agama Islam, Kristen atau Yahudi ya. Ini artinya agama yang percaya pada Tuhan yang monoteis, yang satu. Dan setelah dia pergi ke arah barat, dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke tempat matahari terbit, dia pergi ke timur dan menemukan sekelompok orang-orang yang bisa dibilang dikatakan di Al-Quran bahwa kaum ini tidak punya pelindung untuk kepala mereka. Ditafsirkan bahwa ini kaum yang nomaden karena mereka hidup berpindah-pindah. Mereka tidak punya rumah yang pasti, mereka tidak tinggal di tenda-tenda, mereka merupakan kaum nomaden. Jadi dia awalnya pergi ke arah barat, ke tempat di mana laut hitam, tempat matahari terbenam di arah barat, dan akhirnya pergi ke timur menemui kaum-kaum yang tidak punya rumah, kaum nomaden. Dan akhirnya dia pergi lagi ke arah yang lain, dia pergi sampai ke tempat di antara dua gunung. Dan didapatinya di belakang kedua gunung tersebut ada kaum yang tidak mengerti sama sekali bahasanya. Jadi biasanya kalau kita di era medieval gitu ya, di dalam kerajaan antara kerajaan itu, meskipun bahasanya berbeda, tapi pasti ada translator yang bisa menerjemahkan antara dua bahasa. Misalnya, kerajaan Khilafah Islam bertemu dengan kerajaan Romawi, meskipun bahasa mereka berbeda. Pasti ada translator yang menyambungkan antara Raja Romawi dengan Raja Islam. Jadi mereka bisa ngobrol, tapi ini tidak. Ini dikatakan setelah pergi yang ketiga ini, dari ke barat dulu, habis itu ke timur, habis itu dia pergi ke antara dua gunung, dia bertemu di antara dua gunung itu, di antara dua gunung ini, di belakangnya itu didapati kaum yang tidak bisa memahami pembicaraan dia. Artinya kaum ini benar-benar beda secara linguistik dia. Dan mungkin sebelumnya tidak pernah terjadi pertukaran budaya sampai-sampai mereka tidak punya translator untuk menerjemahkan bahasa mereka. Jadi dari cerita tadi kita bisa simpulkan ciri-ciri Zulkarnain salah satunya adalah dia merupakan seorang pemimpin yang hebat. Karena diceritakan di Al-Quran pun dia memang pemimpin yang dimudahkan jalannya. Dia mempunyai kerajaan yang luas karena dia pergi sampai ke barat, ke timur, sampai ke tempat yang ada dua pegunungan. Diceritakan juga di surat Al-Kahfi tadi bahwa dia merupakan seorang raja yang mendirikan tembok untuk menghalang Gog and Magog. Jadi diceritakan saat dia bertemu dengan kaum yang tidak mengerti pembicaranya, kaum tersebut menggunakan bahasa tangan lah, bisa dibilang menggunakan bahasa isyarat. Menceritakan bahwa Zulkarnain, kalau nih ada sekelompok Yajud dan Majud, kalau dalam bahasa Inggris Gog and Magog. Dia ini merupakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Bisa nggak kita biar kamu untuk membuatkan dinding penghalang supaya Gog and Magog nggak ganggu kita? Kata kaum yang ngerti bahasanya ini nih. Zulkarnain setuju untuk membantu kaum ini untuk mendirikan sebuah tembok di antara pegunungan tersebut untuk menghalangi maksudnya Gog dan Magog. Karena Gog dan Magog ini dikenal sangat sadis, brutal, dan juga haus darah. Jadi bisa dibilang bahwa Zulkarnain juga takut dengan Gog and Magog. Kenapa? Karena kalau dia berani, dia akan melawan. Tapi Zulkarnain berpikir 3 kali untuk melawan Gog and Magog. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan tembok di dinding untuk melawannya. Gog and Magog ini merupakan satu
yang dominan, suku barbar ya. Singkat cerita, jadikanlah tembok yang menghalangi Gog dan Magog untuk memasuki kawasan dari kaum tersebut dan juga memasuki kawasan Zulkarnain. Zulkarnain bilang bahwa tembok ini ada karena rahmat dari Tuhanku, dari Allah, dan tembok ini akan ada sampai nanti Tuhanku sudah tidak mengizinkannya, maka tembok ini akan runtuh. Tembok ini akan tiada nantinya. Jadi tembok ini bukan tembok yang bertahan selamanya, melainkan tembok yang juga akan hancur nantinya. Siapa Gog and Magog? Gog and Magog merupakan juga seperti kita manusia, kaum Bani Adam juga banyak dongeng-dongeng yang terlalu berubah-ubah, terlalu banyak dibumbui sampai akhirnya tercipta sebuah stigma bahwa Gog and Magog ini adalah sebuah monster. Monster yang tinggal di pegunungan, di dalam gunung, tinggal di Antartika, tinggal di manapun. Sebenarnya dia bukan monster, dia bukan monster bertangan 10, bukan. Dia merupakan Bani Adam juga, sama seperti kita. Buktinya apa? Buktinya ada sebuah hadis yang menceritakan nanti di Judgment Day, di hari penghakiman, bahwa nanti Nabi Adam akan diminta oleh Allah untuk mengeluarkan basunat. Orang-orang penghuni neraka. Nabi Adam berkata, siapa itu? Allah menjawab, dari 1000 orang, ambil 999 orang karena mereka itu merupakan orang yang zalim, yaitu Gog and Magog. Jadi jelas bahwa Gog and Magog ini merupakan kaum dari Bani Adam yang memang tidak jelas siapa itu orangnya. Dan dari cerita Zulkarnain di Al-Quran itu, kita tahu bahwa Zulkarnain itu tidak tinggal di dekat pegunungan tadi. Pegunungan yang bisa dijangkau oleh dia, di mana dia membangun tembok untuk menghalangi Gog and Magog masuk ke dalam area tersebut. Zulkarnain sendiri itu bisa dibilang memiliki arti bukan nama dia, tapi merupakan sebuah julukan. Zulkarnain artinya the man with the true horn, orang yang mempunyai dua tanduk. Dua tanduk ini entah dua tanduk sebagai helm atau dua tanduk sebagai kiasan. Dikatakan cocokin dengan jalan dulu gitu ya. Dan sekarang kita ke bab ketiga. Kita akan balik ke Zulkarnain lagi. Tadi kan bab kedua udah panjang tuh ngomongin Nabi Nuh, tapi kita nggak bisa ngelepasin penjelasan dari cerita Nabi Nuh sebelum kita melihat siapa Zulkarnain sebenarnya. Nama Zulkarnain pernah disebutkan dalam Taurat, di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, di dalam bukunya Daniel, The Book of Daniel. Daniel merupakan seorang figur di dalam Judaism yang menulis banyak cerita-cerita agama. Dia pernah disebutkan nama Zulkarnain ini dalam The Book of Daniel di 8.20, diceritakan bahwa bahasa Inggrisnya the two horned ram that you saw represent the king of Media and Persia. Jadi dibilang si dua tanduk itu merupakan representasi dua kerajaan Media dan kerajaan Persia. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada Taurat, kepada Old Testament, kitabnya orang Yahudi, Zulkarnain ini bukan nama asli. Zulkarnain ini bukan dia punya tanduk, tapi Zulkarnain ini merupakan sebutan bahwa dia adalah raja yang menguasai dua kerajaan Media dan Persia. Daniel ini hidup di zaman 620 sampai sekitar 500-an sebelum Masehi. Jadi Daniel ini hidup di zaman di mana kaum Yahudi diinvasi oleh Babilonia oleh Raja Nebukadnezar, di mana kaum Yahudi dipaksa untuk meninggalkan tanah-tanah kelahirannya untuk ikut ke Babilonia, menjadi budak dari kaum Babilonia. Sampai akhirnya dia dibebaskan, diselamatkan oleh seorang raja namanya Cyrus the Great. Dan raja ini setelah mendudukan Babilonia, dia melepaskan kaum Yahudi untuk pulang ke tanah kelahirannya dan juga untuk kembali merestorasi agamanya. Dan bisa dibilang Cyrus the Great ini adalah salah satu sedikit orang non Yahudi yang disebutkan dalam Torah, saking dia itu berjasa pada kaum Yahudi. Bisa dibilang juga kalau Cyrus the Great ini kalau nggak naklukin Babilonia dan membebaskan kaum Yahudi, mungkin agama Yahudi belum tentu ada sampai sekarang. Mungkin Kristen pun juga belum ada, dan Islam pun juga belum tentu ada, karena ini merupakan agama yang beriringan gitu, ada banyak hubungannya. Jadilah oleh Daniel saking berjasanya disebutkan dalam Taurat, dalam The Book of Daniel 8.20 bahwa Zulkarnain adalah raja yang mempresentasikan Media dan Persia. Dan kalau kita cocokin sama peta tadi, petanya Gobek dan Magog, kalau kita lihat Magog ini tinggalnya di daerah Rusia dan Georgia. Di mana Cyrus? Cyrus itu tinggal di daerah Iran Selatan lah. Kalau di sini di dekat Arpasat, dekat Elam, dekat Madai. Jadi dia bisa dibilang kalau secara peta sebenarnya cocok karena apa? Karena secara logika
Cyrus ini dia menguasai Media dan Persia. Media itu merupakan kalau di peta ini daerah Mesed, daerah Asyur, atau daerah itu daerah Media. Jadi untuk pergi ke daerah Magog itu dekat, itu bisa sangat mungkin. Jadi Cyrus the Great adalah Zulkarnain merupakan teori yang masuk akal. Ada juga banyak isu yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Alexander the Great. Tapi kalau kita cocokin dengan Al-Quran, tidak match, tidak pas jika disebutkan Zulkarnain adalah Alexander. Kenapa? Karena Alexander bukan seorang monoteis, bukan merupakan seorang penyembah Tuhan, bukan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Alexander ini merupakan seorang penganut paganisme, dia menyembah banyak dewa, dan juga banyak gosip yang mengatakan bahwa Alexander ini seorang homoseksual, jadi tidak pas untuk menyampaikan bahwa dia Zulkarnain. Dan juga dikenal sebagai sangat brutal dan keji dan sering membunuh lawan-lawannya saat sudah kalah. Jadi tidak pas, tidak mas kalau dibilang dia adalah Zulkarnain. Sementara Cyrus merupakan seorang Persia yang menganut Zoroastrianism. Zoroaster lah. Kalau Zoroaster ini sekarang disebutnya agama Majusi atau penyembah api. Tapi itu kan sekarang. Setelah udah banyak perubahan, banyak bumbu-bumbu generasi, sekarang Zoroaster itu menyembah api. Kalau dulu Zoroaster ini bukan agamanya menyembah api. Zoroaster ini agama yang lahir di tahun 1500 sebelum Masehi dengan namanya yang bernama Zarathustra. Itu kenapa nama agamanya Zoroaster. Ini merupakan agama monoteis, satu Tuhan saja, nama Tuhannya Ahura Mazda. Ini Tuhan yang menciptakan seluruh dunia. Agama ini besar di Iran, di Persia, jadi ini merupakan agama dari Cyrus. Dan dia juga memiliki konsep namanya Angramanyu. Angramanyu ini merupakan konsep setan dalam agama Zoroaster. Jadi ada Tuhan, ada setan yang selalu berusaha menggoda manusia juga, dan mereka juga Zoroaster mengenal konsep nanti saat dari pembalasan kita akan menyeberang ke jembatan untuk masuk ke surga, sama seperti konsep agama-agama Abrahamik. Cuman lama-lama karena banyak bumbu dari generasi ke generasi, sekarang agama Zoroaster ini menjadi agama penyembah api. Cuma dulunya dia adalah agama monoteis satu Tuhan. Itu kenapa Cyrus ini cocok menjadi Zulkarnain, karena dia adalah seorang monoteis, seorang penyembah satu Tuhan, dan saat dia melakukan lawannya, dia dikenal tidak menggunakan kekerasan. Dia tidak membunuh lawan-lawannya, kecuali memang terpaksa. Dan bahkan dia pun tidak membebaskan kaum Yahudi untuk pulang ke tanah. Dia pun tadi membebaskan kaum Yahudi untuk pulang ke tanah kelahirannya. Dia nggak maksa kaum Yahudi harus menyembah agama, karena dia tahu bahwa dulu agama itu diciptakan untuk lokal saja. Jadi agamanya Yahudi untuk orang Yahudi, Zoroaster ya buat orang Iran, bukan agama satu untuk semuanya. Jadi dia tidak memaksa agama Yahudi untuk menyembah orang Mazda. Dia membiarkan orang Yahudi untuk tetap menjadi Yahudi. Dan dia pun dikenal sebagai raja yang sangat hebat, the king of king, raja segala raja. Apa buktinya? Kalau zaman sekarang kita ngomongin HAM ini kan isu yang lagi ngetren-ngetrennya dulu ini ya, hak asasi manusia. Merupakan konsep pertama kali dicetuskan oleh Cyrus. Cyrus ini merupakan bapaknya HAM. Jadi kalau ngomongin HAM, Cyruslah bapaknya. Setelah dia menguasai Babilonia, mendudukan kerajaan Nabonidus, dan dia mengambilkan Yahudi, di sebuah tulisan namanya Cyrus Cylinder. Dia menuliskan tentang bagaimana caranya menjadi penguasa yang adil, menjadi a great ruler, a just ruler, jadi orang yang adil dan bijaksana dan juga dicintai oleh rakyatnya. Dan Cyrus Cylinder ini banyak dijadikan sebuah pedoman untuk banyak orang-orang yang pemimpin dunia. Bahkan Alexander the Great pun sangat mengidolai Cyrus the Great ini. Bahkan juga pemimpin dunia sekarang, zaman modern yang memegang teguh ajaran dari Cyrus Cylinder ini, salah satunya Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson, dia sangat menyukai konsep Cyrus Cylinder. Bahkan konstitusi Amerika pun lahir pengaruhnya banyak dari Cyrus Cylinder. Jadi dia monoteis, dia orang baik, orang adil. Lokasi tempat tinggalnya pun dekat dengan tempat Magog dan Magog. Dia cocok untuk masuk sebagai Zulkarnain, Cyrus the Great. Baiklah, kita masuk ke bab selanjutnya. Kalau kita ngomongin tentang Cyrus, secara singkatnya, Cyrus ini merupakan pangeran dari kerajaan Persis. Persis ini merupakan kerajaan kecil di Timur Tengah setelah runtuhnya kerajaan non-Assyrian.
Jadi setelah kerajaan Asyani runtuh, ada